Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya, Hans Pamungkas dari kelas Penilaian Pertanian Kelantan semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang identifikasi penerapan HACCP pada industri. Pada kesempatan kali ini saya mengambil studi kasus pada UKM Kripik Manding yang berada di Temanggung, Jawa Tengah. Lalu saja kita menuju ke slide berikutnya. Perkenalannya adalah UKM Kripik Manding merupakan rumah industri yang memproduksi berbagai keripik seperti keripik talas, keripik pisang, keripik bayam, keripik singkong, dan masih ada beberapa jenis bahan keripik lainnya. Apa sih HACCP itu? HACCP merupakan suatu sistem penerapan manajemen pengawasan, evaluasi, dan pengendalian bahaya-bahaya yang signifikan dalam keamanan pangan. Nah, pada studi kasus ini, UKM Kredit Manding belum menerapkan HACCP. Maka dari itu, perlu dibuatkan konsep tentang HACCP dan penerapannya pada UKM Kredit Manding. Iya, untuk prinsip dasar dari HACCP itu ada dua, yaitu tentang yang pertama adalah persiapan jurnal dan juga pelaksanaan. Persiapan meliputi pembentukan tim HACCP, skripsi produk, identifikasi rencana penggunaan, penyusunan bagan alir atau diagram air, dan konfirmasi bagan air atau diagram air di lapangan. Dan pelaksanaannya adalah catatan semua bahaya potensial yang berkaitan dengan analisis bahaya, penentuan tindakan pengendalian, kemudian penentuan titik kendali kritis, kemudian penentuan batas kritis untuk setiap titik kendali kritis, kemudian penyusunan sistem pemantauan untuk setiap titik kendali kritis, penetapan tindakan perbaikan untuk setiap penyimpangan yang terjadi, penetapan prosedur verifikasi, dan penetapan dokumentasi dan pencatatan. Nah, untuk simulasi dari penerapan HACCP yang ada di UKM Kripman ini, karena belum adanya penerapan yang dilakukan di UKM Kripman ini. Jadi yang pertama adalah pembentukan tim HACCP. Pembentukan tim HACCP ini ada beberapa orang untuk menjadi tim HACCP ini, yaitu saya mengambil contoh adalah 3 orang karena UKM Kripman ini merupakan UKM yang masih dalam kondisi menengah ke bawah karena UKM ini masih tergolong UKM yang kecil. Itu ada Bapak Musli sebagai General Manager dengan pendidikan S1, bidang studi teknologi pangan, pengalaman bekerja wirausaha, dan dalam posisi di tim adalah koordinator. Kemudian ada Tuti, jabatan sebagai QA, pendidikan terakhir D3, bidang studi teknologi pangan, pengalaman kerja QC dalam tim sebagai anggota. Dan ada Rini sebagai penanggung jawab produksi, pendidikan terakhir D3, dan studi teknologi pangan, pengalaman kerja staf, dan dalam presidium adalah anggota. Kemudian kita menuju ke deskripsi pekerjaan tim HACCP. Musli sebagai koordinator bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengontrol setiap tahapan kegiatan HACCP. Kemudian untuk Tuti sebagai tim HACCP dengan tanggung jawab membuat HACCP manual atau perubahan HACCP, B menyusun deskripsi produk, C menyusun dan mengkaji ulang jadwal kerja implementasi HACCP, menentukan ruang link ke perencanaan HACCP, mengkaji ulang setiap informasi yang terkait dengan HACCP, mengkaji ulang analisa bahaya dari setiap tahapan proses, mengkaji ulang rencana HACCP, merencanakan pelatihan pada karyawan, memantau pelaksanaan program HACCP, menentukan dan membagi tugas yang harus dilakukan oleh setiap komisi, tim validasi, dan tim verifikasi. Kemudian ada Rini sebagai tim HACCP produksi, bertanggung jawab untuk membuat diagram alir, membuat analisis bahaya, membuat rencana HACCP,
menentukan batas kritis, prosedur pemantauan, dan tindakan perbaikan untuk setiap TKK. Menerapkan dokumen HACCP dan dibantu tim yang lain, memastikan bahwa batas kritis pada TKK terpantau dengan baik, melakukan kajian ulang terhadap dokumen HACCP setiap kali ada perubahan prosedur, proses produksi, perawatan mesin, ataupun hal yang berpotensi terhadap perubahan HACCP. Memberikan pelatihan atau briefing sosialisasi sistem HACCP kepada semua personal yang terkait. Memastikan rencana hasil implementasi dengan efektif di lapangan. Kemudian untuk deskripsi produknya, satu nama produk kulit talas, komposisi produk talas, garam dan rempah-rempah, artis produk fisik padat dan aroma normal, neto 200 gram. Metode pengolahan digoreng, metode pengemasan plastik, kondisi penyimpanan tempat yang kering, umur simpan 1 bulan, pengawasan mutu dalam penjualan, setiap bulan produk yang belum terjual diambil diganti dengan yang baru. Di mana produk akan dijual di rumah produksi dan di toko-toko. Deskripsi cara produksi, dikonsumsi langsung, pengguna produk yaitu semua kalangan, dari mulai anak kecil hingga lansia bisa mengkonsumsi produk. Kemudian kita masuk ke diagram alir. Pada diagram alir kita ada bahan baku, kemudian pengemasan kulit talas, kemudian masuk proses perajangan menjadi irisan tipis, masuk ke proses pencucian hingga bersih, masuk proses perendaman pada air garam, kemudian proses penggorengan talas, kemudian proses pengemasan dalam plastik, dan kemudian menjadi keripik talas. Halnya adalah analisis bahaya bahan baku pada UKM keripik manding untuk produk keripik talas. Untuk bahan bakunya ada air talas, garam, bawang putih, dan minyak goreng. Jenis bahayanya adalah pada air terdapat bahaya cemaran biologi, E. coli, dan coliform. Kemudian pada kimia ada residu pestisida dan fisiknya adalah debu kotoran. Penyebabnya adalah air yang tercemar. Untuk resiko peluangnya adalah rendah hingga medium. Kemudian untuk tindakan mencegahnya adalah penggunaan air yang telah difilter. Untuk bahan baku yang kedua adalah talas dengan bahaya cemaran, bakteri jamur pada biologi, dan juga fisiknya adalah kerikil dan tanah. Untuk penyebab sumbernya pada biologi adanya talas busuk yang menyebabkan menjamah mikroorganisme, kemudian pada fisik kotoran menempel setelah pemanenan. Untuk bahan kritisnya masih dalam tahap kecil dan juga medium. Untuk tindakannya adalah memisahkan talas yang busuk dan juga mencuci dengan bersih. Untuk bahan baku garamnya, bahayanya adalah fisik dengan debu dan kotoran. Penyebabnya adalah kontaminasi lingkungan dengan batas krisis rendah dengan tindakan pencegahan meminimalisir kontaminasi dari luar dengan membuat ruangan yang bersih. Kemudian untuk bahan baku yang sebenarnya adalah bawang putih dengan bahaya cemaran fisik dan kotoran. Penyebabnya adalah hasil panen dan tipis masih dalam tingkat rendah. Tindakan pencegahan yaitu mencuci dan menyimpan pada tempat yang bersih. Ini yang terakhir adalah minyak goreng. Bahayanya pada fisik dan kotoran, kontaminasi lingkungan, kondisinya masih rendah. Tindakan pencegahan meminimalisir ruangan terbuka dan mengganti minyak goreng secara rutin. Kemudian masuk pada bahaya pada tahapan proses produksi UKM keripik mandi produk keripik talas. Itu ada pada tahap pengemasan, ada bahaya biologi bakteri Staphylococcus aureus, pada kimia cemaran logam, dan fisiknya kerikil tanah. Yang kontaminasinya adalah kontaminasi tangan kerja, logam pada alat, kotoran
Putaran setiap permainan dan batas kecilnya masih tergolong rendah hingga medium. Melakukan pencegahannya, pencucian alat setiap akan dimulai. Dan setelah selesai digunakan serta penggantian sarung tangan bekerja secara berkala. Kemudian proses perajangan. Pada ini ada bahaya biologi, bakteri, Staphylococcus aureus, dan kiminya sembarang logam, melukisnya kerikil dan tanah. Akhirnya yaitu dengan tangan bekerja, logam padat, kotoran pusat meninggal. Ini lanjutannya adalah pencucian alat setiap penilai dan setelahnya digunakan setelah pengalian sarung tangan bekerja secara berkala. Ini ada proses pencucian. Di sini terdapat misi ada dari biologi kimia, fisik E. coli, coliform, kemudian bahan kimia, logam, asid kimia. Untuk cemaran ini adalah itu dan nanah. Penyebabnya adalah air yang tercemar, logam pada alat, kotoran yang menempel. Untuk bahan fisinya masih dalam tahap rendah dan juga medium. Untuk pencucian pada biologi ini baterainya adalah tinggi. Kemudian untuk yang menjaga dilakukan pencucian hingga bersih dan tidak menggunakan air yang tercemar. Untuk proses lainnya, perendaman air garam. Juga ada bahaya cemaran biologi E. coli coliform disebabkan oleh air yang tercemar. Resikonya dalam batas tulis rendah dan juga keparahannya cukup tinggi. Dalam mencegahnya adalah penggunaan air yang telah difilter. Untuk bahaya fisik ada kotoran debu, kemudian kotoran perlindungan, basisnya masih rendah. Dalam pencegahan uji dengan air. Pada proses penggorengan terdapat pada bahaya kimia dan fisik. Pada bahan kimia ada cemaran logam, minyaknya adalah logam pada alat, dan fisiknya masih tergolong rendah. Sedangkan mencegahnya adalah pencucian alat sebelum dan setelah digunakan. Untuk pada fisiknya, kotoran pada alat masak dan goreng menyebabkan kontaminasi lingkungan. Fisiknya masih rendah dan juga dengan mencegahnya pengaruh formulasi minyak goreng yang digunakan. Untuk terus yang terakhir adalah pengemasan. Bahayanya ada kimia dan fisik. Untuk bahaya kimianya adalah penggunaan plastik yang disebabkan oleh senyawa pada plastik. Bahaya fisiknya masih tergolong rendah sampai menengah. Dan dalam caranya adalah pemilihan kemasan yang sesuai, bersih dan aman. Ini untuk bahaya fisiknya debu, kontaminasi benda asing, kontaminasi disebabkan oleh kontaminasi lingkungan. Bahaya fisiknya masih rendah. Dan cara pencegahannya adalah memilih kemasan yang sesuai, bersih dan aman. Kemudian untuk penentuan CCP atau Critical Control Point atau titik kendali kritis pada UKM free mining untuk produk bibit awas itu pada tahapan proses terdapat CCP, yaitu adanya banyak upaya manusia nyata di Indonesia dalam kerja mengandung bakteri Staphylococcus dan juga cemaran logam, yaitu juga menjadi titik kendali kritisnya. Kemudian ada yang kedua pada proses perajangan. Gaya berfungsinya dia potongan kerja mengandung bakteri Staphylococcus aureus. Kimia cemaran logam, fisik kerikil dan tanah. Kemudian CCP ini masih ada proses perendaman air garam menjadi titik kritis pada proses pembuatan kerikil talas ini. Kemudian ada proses penggorengan yang juga menjadi titik kritis pada proses produksi kerikil talas ini. Jadi yang ada pengemasan juga menjadi titik kritis untuk proses produksi kerikil talas ini. Nah, untuk CCP atau titik kendali kritis ada pada produksi kerikil talas ini adalah satu pada perendaman air garam
dengan bahaya penelitian nyatanya adalah biologi, E. coli dan coliform yang menjadi TKK 1. Kemudian pada proses penggorengan terdapat bahaya potensial fisik, yaitu kotoran pada alat masak dan minyak goreng. Jadi titik dari S2. Dan juga yang terakhir adalah pada proses pengemasan dengan bahaya potensial nyata kimia dengan monomer plastik. Jadi titik dari titik 3. Kemudian untuk penentuan basis kritisnya adalah pada TKK 1 dengan bahaya biologi E. coli coliform dilakukan filtrasi sebelum pencucian. Juga basis adalah terdapat kotoran pada air rendaman. Untuk TKK 2 bahayanya adalah fisik kotoran pada alat masak dan minyak goreng. Tindakan teman-teman menggunakan alat masak tidak mudah bereaksi dengan produk. Efektifnya adalah terdapat kotoran pada alat masak digunakan minyak goreng dari sisa penggorengan sebelumnya. Untuk TKK 3 ada bahaya kimia dengan monomer plastik. Tindakan pengendalian dilakukan pemilihan kemasan yang baik dan aman bagi produk dan konsumen. Ini basisnya adalah memilih kemasan yang aman dan sesuai. Ini adalah tindakan pencegahan dari masing-masing proses produksi bibit talas. Pada proses pengempasan, dilakukan adanya bahaya potensial biologi. Pada proses pengempasan, tidak adanya potensi bahaya. Terdapat potensi bahaya biologi, kimia, dan fisik, namun tidak ada batasnya. Dengan monitoring, kualitas tangan kerja mengandung bakteri Staphylococcus aureus kritikal. Kemudian cara caranya adalah dilakukan pengamatan dan pemeriksaan kebersihan awal dan sarung tangan pekerja siap akan mulai dan sudah penggunaan. Kemudian pada proses perajangan, tindakan koreksinya adalah dilakukan pengamatan kebersihan keseluruhan dan kontrol kualitas alat. Untuk proses pencucian, dilakukan filtrasi sebelum pencucian, dilakukan pencucian alat sebelum digunakan, mengambil kotoran dan partikel yang menempel, kemudian proses dengan air garam. Dan tindakan koreksi dilakukan filtrasi sebelum pencucian, hal yang juga tidak layak digunakan. Kemudian dilakukan sanitasi terhadap alat bekerja. Pada proses penggorengan, dilakukan tindakan fungsi, dilakukan sanitasi terhadap alat untuk menggoreng dan merakit bumbu, dilakukan peraturan banyak sedikitnya minyak goreng yang digunakan. Yang terakhir adalah pengemasan. Tindakan koreksinya adalah dilakukan pemilihan kemasan yang baik dan aman bagi produk yang konsumen dan sanitasi ruangan dan lingkungan. Kesimpulannya pada UKM Grid Manding ini adalah UKM Grid Manding belum menerapkan sistem HACCP atau Hazard Analyze and Critical Control pada proses produksinya. Yang kedua, konsep pengendalian mutu yang dapat diterapkan yaitu dengan pengendalian mutu bahan produk, bahan baku, pengendalian mutu proses produksi, dan pengendalian mutu produk akhir. Rekomendasi yang dapat disampaikan untuk UKM Grid Manding adalah rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan terhadap kondisi kerja yang ada di UKM Grid Manding. Temanggung diharapkan kedepannya UKM Grid Manding dalam proses produksinya menerapkan HACCP untuk dapat mengembangkan usaha dengan menjamin mutu dan serta mendapat nilai tambah produk yang dapat membangun pekerjaan konsumen. Ini dari saya pemaparan penerapan HACCP pada industri. Sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.